warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita, dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, ternyata Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di acara pada siang hari ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga yang hadir saat ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keluar dari sini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era media sosial seperti sekarang ini, konten ataupun pernyataan siapapun dapat dengan mudah menjadi slogan dan kemudian menyebar luas. Di dunia media sosial benar-benar tanpa batas, tidak ada batasan usia, apalagi pendidikan, karena semua kompleksitas terintegrasi menjadi satu. Siapapun dapat membuat pernyataan, memberikan komentar, atau memberikan informasi. Bahkan jika hanya lelucon atau bahkan penipuan. Ada sebuah video yang akhir-akhir ini di tengah masyarakat itu sedang viral. Kabarnya video ini diunggah 3 bulan yang lalu dan tiba-tiba menjadi topik hangat di kalangan netizen. Ia mengatakan bahwa ukuran wanita soleha didasarkan pada berat badannya. Jika melebihi 55 kg, itu bukan tipe wanita soleha. Jadi, apakah ini petunjuk? Apakah ini pertunjukan ironi? Atau mungkin itu adalah lelucon yang disengaja? Atau pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada wanita muslimah? Bagi mereka yang menganggapnya ironis, itu adalah kritik. Karena wanita muslim menjaga berat badan ideal mereka karena ini adalah bentuk tubuh wanita yang soleh. Seperti istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah, dibandingkan dengan istri yang lain, Siti Aisyah itu relatif ideal. Walaupun ungkapan ini tentu saja seakan menafikan kebenaran dari nabi lainnya yang secara keseluruhan adalah ummahatul mukminin atau ibu bagi para wanita mukmin. Wanita yang mulia dalam Islam adalah para muslimah yang solihah. Di dalam sebuah hadis disebutkan, adunya mataun wa khairu mata'in dunya rutus salihah, yang artinya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim dan Abdullah bin Amr. Namun, tidakkah Anda menyadari bahwa lelucon fisik seperti itu pasti akan menimbulkan protes publik, bukan? Tidak ada jika ukuran yang gemuk atau kurus dikaitkan dengan ketakwaan seseorang. Itu jelas tidak adil. Mungkin sabda Nabi SAW yang terkenal yaitu, Innallaha yazzuru illa sawarikum wa azamikum walakin yanzuru illa qulubikum wa amalikum, yang artinya Tuhan tidak melihat seseorang secara fisik atau fisik lainnya, tetapi hati dan perilaku seseorang tersebut. Padahal Al-Quran dengan jelas menyatakan
bahwa di mata Allah, orang yang paling mulia dan sempurna adalah orang yang soleh dan sama sekali tidak menyinggung masalah fisik seseorang. Ini berarti bahwa semua orang sama di hadapan Sang Pencipta, tanpa perbedaan fisik seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah, tinggi atau pendek, kurus atau gemuk, ras, kelompok, atau negara manapun. Padahal, sejak awal Nabi sering mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang non-Arab. Karena Islam sangat menjunjung tinggi manusianisme dan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat sejak lahir. Saya pikir bahkan dengan asumsi seorang wanita soleh idealnya menyerupai Aisyah dan beratnya sekitar 55 kg, meskipun mungkin tidak ada skala yang akurat pada saat itu pasti tidak menunjukkan simpati. Semua wanita muslimah, kecuali wanita sebagai public figure, artis atau selebriti yang selalu menjaga bentuk tubuh yang ideal untuk kepentingan pribadi, karena itu ya mengesampingkan hal lain yang lebih penting dari sekedar melihat aspek fisik, berat badan, ideal wanita. Lagi pula tidak ada artinya mengukur ketakwaan seseorang dengan berat badan ideal, apalagi dengan menyatakan takaran tertentu, karena takwa adalah hal yang sulit diungkapkan. Dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 70, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad karamna bani adama wa hammalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala an kasirim mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam bagi mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surat Al-Isra ayat 70. Tentu saja semua anak Adam dihormati dan tidak ada bedanya, kecuali mereka memiliki keunggulan atas ciptaan Tuhan lainnya dalam hal bentuk tubuh dan nutrisi yang sempurna. Pernyataan menurut saya sebenarnya berbahaya jika tidak diperjelas, karena akan sangat mengaburkan makna ketakwaan seseorang, apalagi jika diukur dari segi kesempurnaan. Bahkan bisa jadi penilaiannya terhadap wanita soleh justru melebihi takdir Tuhan sendiri, karena secara tidak langsung menyanggah permintaan Tuhan akan memuliakan manusia yang diukur dengan pengabdian ketimbang penilaian fisik, ketika semua penilaian kesolehan hanyalah hak prerogatif Tuhan, terutama ketika menilai kesolehan seseorang tidak tepat untuk membuat klaim yang benar. Biarlah ini alam ketuhanan kemahakuasaannya yang berhak menuntut seseorang disesatkan atau dituntun agar kelak menjadi seorang kafir atau mukmin atau sosok yang soleha. Sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.